warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua dan bunda-bunda semua yang udah klik video aku dan masih selalu setia menonton video-video aku. Oke, hari ini aku mau share kegiatan aku seperti biasa. Ini di pagi hari pas suami aku udah berangkat kerja, aku langsung beres-beres seperti biasa ya. Nah, ini aku mau ganti spray karena spray ini lumayan udah lama juga sih ya, belum diganti-ganti. Kan bunda-bunda juga udah tahu ya kalau aku tuh paling males ganti spray gitu. Nah, kalau udah kotor-kotor banget baru aku ganti si spraynya. Oke, buat bunda-bunda semua, ayo siapa yang belum ganti spray, barengan sama aku yuk sekarang ganti spraynya. Biar aku ada yang nemenin gitu ya ganti spraynya. Nah, ini aku ganti spray pakai motif kartun ya. Nah, ini tuh dulunya itu yang buat tempat tidurnya si Kakak Reja. Cuman sekarang tempat tidurnya si Kakak Reja kan agak kecil. Jadi si spraynya itu nggak pernah dipakai karena nggak cukup. Nah, daripada nggak dipakai sayang juga, ya udah aku pakai aja buat di kamar aku. Nggak apa-apa kan ya kalau misalkan kamar aku pakai kartun-kartun kayak gini. Soalnya sayang banget udah lama nggak dipakai gitu ya, takutnya nanti sobek gitu ya kan. Lama kelamaan juga kalau disimpan di lemari itu kadang-kadang suka agak tipis gitu dan bau apek ya. Makanya ya udah sekarang aku pakai aja buat di tempat tidur aku. Nah, lanjut sekarang aku mau ganti si sarung bantalnya. Nah, karena si sarung bantal sarung gulingnya ini kan cuman satu-satu ya, karena ini kan ukurannya tuh ukuran 120 kali 200. Jadi untuk si sarung bantalnya aku pakai yang beda satu. Nah, jadi yang satu itu sarung bantalnya itu beda gitu ya. Kalau yang satunya kan sama motif spraynya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting disarungin lah gitu ya, si bantalnya nggak kelihatan kumel sama kucel gitu. Nah, untuk pasang sarung bantal, sarung guling aku cepetin aja ya, takut bunda-bunda semua itu bosen juga gitu. Karena untuk pemasangan ini kan suka lama ya, suka agak tanggel gitu ya. Ini juga udah keringetan sih sebenarnya untuk pasang-pasang sarung bantal sama sarung guling. Terus ini ditambah lagi aku beresin si selimut suami aku yang gede gini gitu ya. Jadi agak berat juga gitu ya, makanya ya udah aku cepetin aja si videonya. Oke, lanjut setelah aku beres tadi pasang si spray yang baru. Tadi aku udah simpan ke dapur juga si spraynya. Nah, sekarang aku mau beres-beres di rumah nih ya. Karena lumayan juga aku udah lama nggak videoin beres-beres rumah gitu ya. Tapi ini beres-beresnya sih cepet-cepet aja ya. Cuman gebasin si karpet aku, terus aku nggak ngelap-ngelap semua rak-rak kecil aku gitu ya, karena takut bosan juga gitu ya, karena ini cuman video keseharian aku aja gitu. Nah, sambil liatin aku lagi beres-beres, mungkin bunda-bunda semua lagi pada santai-santai ya, atau lagi pada ngapain. Apa ada yang sibuk juga gitu ya. Karena pas video ini sebenarnya ini videonya udah agak lama gitu ya, ada semingguan. Cuman baru hari ini aku bisa upload videonya dan bisa aku dubbing dan bisa aku edit. Karena sibuk sama samanan anak gitu ya. Makanya sekarang juga samanan si Dede itu tinggal 1 hari lagi. Kemarin kita samanan itu pawai drum band ya. Jadi ya keliling-keliling aja deh gitu ya sama anak-anak drum bandnya gitu, keliling-keliling ke desa ke desa gitu ya. Nah, sekarang tuh bagian tari-tariannya sama talar-talarannya si Dede gitu di sekolah.
Kadang-kadang aku tuh kalau misalkan mau dubbing itu suka bingung mau ngomong apa gitu ya, karena kalau untuk dubbing itu mungkin gak ada bahan pembicaraan, itu bingung juga gitu ya, apa yang mesti aku ceritain gitu ya kalau enggak sesuai dengan isi video gitu ya. Kalau misalkan isi videonya itu beres-beres gitu ya, kadang-kadang suka bingung juga gitu mau apa yang mau diomongin itu gitu ya. Nah, sambil lihat beres-beres aku mau sapa-sapa aja deh buat teman-teman semua yang ada di rumah. Halo Mam, halo Bunda, halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kabar teman-teman yang lagi sakit cepat diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dan buat teman-teman yang lagi bekerja, tetap semangat menjalankan aktivitas kerjanya dan jaga kesehatan selalu. Dan semoga bunda-bunda teman-teman dimanapun berada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini aku udah tadi sapuin dari kamar ke kamar ya, cuman untuk ke kamarnya itu nggak terlalu aku videoin juga gitu ya, takutnya bunda-bunda bosan gitu ya, karena kan aku tuh beres-beresnya cuman sekitaran ruang serbaguna aku, ruang tamu, ruang TV, kamar gitu ya. Ruangan kecil lah gitu, nggak terlalu ribet banget gitu. Nah, aku mau sedikit cerita aja nih ini ya. Semalam itu ada tetangga aku yang baru pulang dari Malaysia, TKW gitu, tapi kasihan dia itu kecelakaan sih, jatuh di kamar mandi. Jadi dia itu kena benturan kepalanya, terus jadinya itu stroke gitu. Nah, alhamdulillahnya punya majikannya itu baik ya, diurusin gitu ya, dari pas sakit dibawa ke rumah sakit juga. Terus udah sampai sebulan si keluarganya itu baru dikasih tahu dan mau dipulangkan ke Indonesia gitu, karena sama sekali itu tetanggaku itu yang kerja di Malaysia itu nggak bisa gerak apa-apa ya, cuman tangan kanan sama kakinya aja yang bisa gerak, dan jadi dia nggak bisa ngomong sama sekali gitu. Nah, makanya dari pihak Malaysia, mungkin dari majikannya itu menyuruh keluarganya itu untuk istilahnya dipulangkan lah gitu ya ke Indonesia. Nah, mungkin saya nggak tahu sih ya kalau misalkan secara detailnya itu seperti apa, cuman karena mungkin dia itu dari faktor usia juga, dia punya darah tinggi gitu ya. Jadi jatuh di kamar mandi itu kebanyakan itu pasti kalau yang punya darah itu tuh suka stroke gitu. Kadang-kadang kalau misalkan umur kitanya nggak panjang, kadang-kadang suka ada yang langsung meninggal gitu ya. Pokoknya banyak deh cerita gitu ya, kalau misalkan orang tua yang jatuh atau yang punya darah tinggi jatuh di kamar mandi itu suka kalau bahasa Sunda mah bilangnya nggak kepulut lah gitu ya, suka banyak yang meninggal gitu. Nah, sekarang aja tetangga aku itu cuman dikasih susu untuk makanannya karena masih dipakai selang gitu ya. Pokoknya dia nggak bisa ngomong sama sekali, yang gerak itu cuman tangannya yang kanan dan kaki juga yang tangan. Jadi kalau misalkan dia mau ngomong sama keluarganya itu cuman bisa ngedipin mata aja gitu. Kalau lihatnya sih kasihan banget gitu ya, niatnya tadi tuh mau kerja mau gimana, tapi kan kalau sudah takdir berkehendak yang lain gitu ya, beda lagi gitu ya. Jadi pulangnya itu bukan istilahnya bawa uang gitu atau ya bawa apalah gitu ya, karena kebanyakan yang kerja itu kan pasti mencari uang juga gitu.
Oke, kembali nih ke videonya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu hadir dan menonton video aku, dan yang udah share video aku di tab komunitasnya. Aku juga ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru hadir dan baru menemukan channel aku, selamat datang di video sederhana tentang kegiatan ibu rumah tangga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan tinggalkan juga jejak komen di kolom komentarnya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalian tahu kalau ada video terbaru dari aku. Pokoknya aku mengucapkan terima kasih banyak deh buat teman-teman semua. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.